Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10, Ibu akan bahas tentang materi singkat di bab 1 ya. Sebelumnya kita udah mengerjakan tugas, lebih rinci lagi mari akan Ibu jelaskan. Silakan buka buku paket kelas 10-nya, buku PPKN pastinya ya. Di bab 1 itu menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sana disajikan gambar tentang kabinet kerja. Di sana menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu NKRI pastinya. Kita buka lagi berikutnya ada sistem pembagian kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara dijelaskan oleh dua ahli yang bernama John Locke dan Montesquieu, di mana John Locke menjelaskan ada 3 bagian yang menjadi bermacam kekuasaan negara, diantaranya ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Penjelasannya silakan kamu baca bukunya, nanti kalau tidak paham tanyakan ya. Berikutnya yang kedua itu ada Montesquieu. Montesquieu itu menjelaskan 3 bagian juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, 3 yang digunakan oleh Montesquieu itu juga digunakan oleh negara Indonesia, sehingga kita dikenal dengan sistem negaranya yang disebut dengan trias politika. Trias politika ini merupakan teori yang berasal dari Montesquieu yang digunakan oleh negara Indonesia. Gitu. Buka lagi bukunya, di halaman 5 ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada 2 konsep diantaranya istilah pemisahan atau separation of powers dan pembagian kekuasaan atau division of powers. Di sana baca lagi, tidak paham tanyakan ya. Pembagian kekuasaan di halaman 6 ada pembagian secara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal berarti sejajar. Sejajar itu terdiri atas beberapa lembaga, diantaranya dari 1 sampai 6. Konstitutif, yaitu yang mengubah dan menetapkan undang-undang, eksekutif menjalankan, yang legislatif itu membentuk undang-undang, yudikatif atau lembaga kehakiman, eksaminatif penyelenggaraan atas tanggung jawab keuangan, kemudian moneter untuk menjaga kelancaran atau sistem pembayaran. Kemudian ada secara vertikal. Vertikal itu adalah pembagian kekuasaan biasanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kita sistem pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 1 ya. Kita mulai dari pemerintah pusat, kemudian dibagi kepada tiap-tiap provinsi, dari tiap provinsi menuju dibagi lagi atas kabupaten atau kota, kemudian ke kecamatan sampai ke tingkat paling rendah. Itu secara vertikal. Selanjutnya ada kedudukan di halaman 10, kedudukan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian. Kalau lembaga kementerian itu masuknya kepada lembaga kekuasaan eksekutif. Dia bekerja sama dengan presiden untuk menjalankan undang-undang. Baca di sana ya. Buka halaman 12. Di halaman 12 ada pasal 17 undang-undang yang menjelaskan tentang keberadaan kementerian. Di sana menyatakan presiden dibantu oleh menteri. Yang kedua, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu. Yang keempat, pembentukannya, pengubahannya, dan pembubarannya diatur dalam undang-undang. Terus di 17 ayat 3 di halaman 13 itu menjelaskan tentang urusan tanggung jawab kementerian. Silakan baca. Buka lagi halaman 15. Di halaman 15 ada klasifikasi kementerian. Klasifikasinya banyak berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 39, kemudian dibentuklah di Undang-Undang Nomor 39 itu tahun 2008 dibentuk 34 kementerian. Nah, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 7 ada organisasi Kementerian Negara. Baca di sana beberapa organisasi kementerian. Ada juga yang namanya koordinator kementerian, ada 4 koordinator. Baca lagi ya. Ingat yang tidak paham silakan ditanyakan. Kemudian kita bahas tentang lembaga non-kementerian. Non-kementerian adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas tapi tidak
bertanggung jawab langsung seperti menteri, dia hanya lembaga dan kementerian. Buka beberapa lembaga kementerian, baca lagi. Selanjutnya di halaman 22 ada nilai Pancasila. Nilai Pancasila diantaranya ada sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Ada juga nilai implementasi atau penerapan dalam kehidupan. Dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Sampai sini, jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.